Asuhan keperawatan pada anak dengan Hirschsprung dari kelompok 2 dengan anggota Witasari, Rumiris Desi, Joti Anggriani, Rahmat Amin Tanjung, Puji Astuti, Yan Lorenza Sagala, Feby Febrianti, Adinda Mutia, Umar Al-Mukhtar, dan Hendra Irawan. Hirschsprung disease adalah anomali kongenital yang mengakibatkan obstruksi mekanik karena ketidakadekuatan motilitas sebagian usus. Hirschsprung disease merupakan keadaan tidak ada atau kecilnya sel saraf ganglion. Jadi, penyakit Hirschsprung atau Hirschsprung disease adalah suatu kondisi langka yang menyebabkan feses menjadi terjebak di dalam usus besar. Angka kejadian penyakit Hirschsprung sekitar 1 di antara 4.400 sampai 7.000 kelahiran hidup, dengan rata-rata 1 berbanding 5.000 kelahiran hidup, dengan mayoritas penderita adalah laki-laki dibanding wanita dengan perbandingan 4:1. Etiologi penyakit Hirschsprung merupakan penyakit kongenital yang disebabkan oleh tidak adanya sel ganglion pada bagian distal usus. Tanda dan gejalanya, tandanya berupa 1. Anemia dan tanda-tanda malnutrisi. 2. Perut membuncit, mungkin karena retensi kotoran. Yang ketiga, terlihat gelombang peristaltik pada dinding abdomen. Yang keempat, pemeriksaan rectal touch atau colok dubur menunjukkan sphincter anal yang padat atau ketat, dan biasanya feses akan langsung menyemprot keluar dengan bau feses dan gas yang busuk. 5. Tanda-tanda edema, bercak-bercak kemerahan khususnya di sekitar umbilikus, punggung, dan di sekitar genitalia ditemukan bila telah terdapat komplikasi peritonitis. Gejalanya, berdasarkan usia penderita, gejala penyakit Hirschsprung dapat dibedakan menjadi 2, yaitu periode neonatus dan periode anak-anak. Periode neonatus ada 3 gejala klinis yang sering dijumpai, yakni pengeluaran mekonium yang terlambat, muntah bilius atau hijau, dan distensi abdomen. Sedangkan pada periode anak-anak, walaupun kebanyakan gejala akan muncul pada bayi, namun ada beberapa kasus di mana gejala-gejala tersebut tidak muncul hingga usia kanak-kanak. Gejala yang biasa timbul pada anak-anak yaitu konstipasi kronis, gagal tumbuh, dan malnutrisi. Patofisiologinya, penyakit Hirschsprung merupakan penyakit yang terjadi pada usus dan paling sering pada usus besar. Normalnya, otot pada usus secara ritmis akan menekan feses hingga ke rektum. Pada penyakit Hirschsprung, saraf atau sel ganglion yang berfungsi untuk mengontrol otot pada organ usus tidak ditemukan. Hal ini mengakibatkan feses tidak dapat terdorong seperti fungsi fisiologis seharusnya. Komplikasi penyakit ini harus dicurigai apabila seseorang bayi cukup bulan dengan berat lahir lebih dari atau sama dengan 3 kilo yang terlambat mengeluarkan tinja. Hal ini juga dapat dialami oleh bayi yang lahir kurang bulan. Penyakit Hirschsprung dapat berkembang menjadi buruk dan dapat mengancam jiwa pasien apabila terjadi keterlambatan dalam mendiagnosis penyakit ini. Penyakit Hirschsprung adalah penyakit obstruksi usus yang paling sering dialami oleh neonatus. Pemeriksaan diagnosis, metode diagnosis yang dapat dilakukan untuk mengonfirmasi penyakit Hirschsprung adalah dengan melakukan biopsi, barium edema atau kontrap edema. Yang ketiga, anorektal manometri. Diagnosis ini sangat penting untuk melakukan treatment yang cepat dan tepat serta untuk mencegah terjadinya komplikasi. Pemeriksaan fisik, pada inspeksi, perut kembung atau membuncit di seluruh lapang pandang. Apabila keadaan sudah parah, akan terlihat pergerakan usus pada dinding abdomen. Saat dilakukan pemeriksaan auskultasi, terdengar bising usus melemah atau jarang. Untuk menentukan diagnosis penyakit Hirschsprung, dapat pula dilakukan pemeriksaan rectal touch. Dapat dirasakan sphincter anal yang kaku dan sempit. Saat jari ditarik, terdapat explosive stool. Penata laksanaannya, salah satu penata laksanaan penyakit Hirschsprung adalah dengan prosedur pembedahan.
Pengkajian yaitu anamnesis pada heteroanamnesis sering didapatkan adanya keterlambatan pengeluaran mekonium yang pertama. Mekonium keluar lebih dari 24 jam. Adanya muntah bilius atau berwarna hijau, perut kembung atau gangguan defekasi dan konstipasi kronis. Konsistensi feses yang encer, gagal tumbuh pada anak-anak, berat badan tidak berubah bahkan cenderung menurun, nafsu makan menurun, ibu mengalami polihidramnion, adanya riwayat keluarga. Pemeriksaan fisiknya, inspeksi, yaitu perut kembung atau membencut di seluruh lapang pandang. Apabila keadaan sudah parah, akan terlihat pergerakan usus pada dinding abdomen. Saat dilakukan pemeriksaan auskultasi, terdengar bising usus melemah atau jarang. Untuk menentukan diagnosis penyakit Hirschsprung, dapat pula dilakukan pemeriksaan rectal touch, dapat dirasakan sphincter anal yang kaku dan sempit. Saat jari ditarik, terdapat explosive stool. Untuk diagnosis, menurut tim Pokja SDKI DPP PPNI tahun 2017, diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan Hirschsprung disease ada 7. Salah satunya ialah konstipasi. Jadi kelompok 2 mengangkat diagnosa utama yaitu konstipasi berhubungan dengan obstruksi karena aganglion pada usus. Luaran yang bisa kita dapatkan yaitu kontrol pengeluaran feses meningkat, keluaran defekasi lama dan sulit menurun, mengejan saat defekasi menurun, distal abdomen menurun, terasa massa pada rektal menurun, urgensi menurun, nyeri abdomen dan kram abdomen menurun, konsistensi feses, frekuensi defekasi dan peristaltik usus membaik. Intervensi yang bisa diambil, yang pertama, tentukan pola defekasi bagi klien dan latih klien untuk menjalankannya. Atur waktu yang tepat untuk defekasi klien sesuai makan. Cakupan nutrisi berserat sesuai dengan indikasi klien seperti sesudah makan. Berikan cairan jika tidak kontraindikasi 2-3 liter per hari. Kolaborasi pemberian laksatif atau enema sesuai indikasi. Berikut adalah jurnal yang kami temukan. Yang pertama, Artati Eka Suryani dengan judul jurnal Analisis Faktor yang Mempengaruhi Hirschsprung di Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekarto Purwokerto. Yang kedua, jurnal yang dibuat oleh Putu Ayu Ines Lasiani, Surya, dan Imade Darmajaya dengan judul jurnal Gejala dan Diagnosis Penyakit Hirschsprung. Yang ketiga, Aprilia Silambi bersama teman-temannya dengan judul jurnal Hirschsprung Disease. Yang keempat, jurnal yang dibuat oleh Elvianto D. Korputi dan Harsali F. Lampus beserta Alwin Monoarta dengan judul jurnal Gambaran Pasien Hirschsprung di RSUP Profesor Dr. R. D. Kandau, Manado periode Januari 2010 sampai September 2014. Yang terakhir, jurnal yang dibuat oleh Putu Cikaradenti beserta temannya Zaneta Mauli Ilawanda, Dewi Anjarwati dengan judul jurnal Gambaran Radiologis Hirschsprung Disease. Sekian presentasi dari grup kami, kurang dan lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.